Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mesti dulu terlebih dahulu ya. Ya. Ian, Saya Pak. Dwi, Saya Bapak. Ella, Pak. Dio, Dewi. Oke semua ya. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kelas dan kami doa. Baik, terima kasih kepada kelas. Selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking. Contohnya seperti kepala, pundak, lutut, kaki. Ulang dulu ya. Okey, saya berdiri. Kita mulai dari 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Terima kasih kalian semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan teknik pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tema, suasana dan makna dalam puisi bertema kemaritiman. Kedua, yaitu peserta didik mampu menghasilkan puisi bahari sebagai karya proyek. Bila sini saya akan bertanya kepada kalian, sini kalian dah tahu apa itu teks puisi? Belum. Jadi saya akan menjelaskan apa itu teks puisi. Teks puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan atau gagasan penyair menggunakan bahasa yang padat, lidah dan imajinatif, terkait oleh unsur-unsur seperti rima, irama, bait dan narik untuk menciptakan keindahan, estetika dan makna mendalam. Berbeda dengan prosa yang lebih lugas. Puisi mengutamakan pemilihan kata atau diksi, rima, irama untuk memberikan kesan emosional dan estetika yang kuat pada pembaca. Ini ada tujuan teks puisi, iaitu tujuan utama teks puisi yang pertama itu adalah ekspresi diri atau ekspresif, mengungkapkan perasaan, suasana, hati, pemikiran dan pengalaman batin penyair yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung. Yang kedua itu penyampaian pesan atau didaktik atau moral, mengandung nasihat, kritik atau ajaran moral. Seperti pada puisi rakyat seringkali secara kiasan. Ketiga itu ada hiburan atau estetika, menciptakan keindahan melalui pemilihan kata, rima dan irama, memberikan kesenangan dan ketenangan batin. Keempat itu ada refleksi dan filosofis, menyelidiki pertanyaan mendalam tentang kehidupan, makna dan eksistensi manusia. Kelima itu ada deskripsi dan narasi, melukiskan keindahan alam, peristiwa atau menceritakan suatu kisah seperti puisi naratif. Keenam itu ada terapi dan peringatan diri, menjadi saran terapi mental, meningkatkan kreativitas, empati dan kemampuan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan ciri teks puisi, yaitu bentuk bait dan larik, bahasa kiasan atau konotatif, diksi dan irama, majas, pemadatan makna, imajinatif dan tipografi. Di sini ada jenis teks puisi berdasarkan periode dan bentuk. Kedua itu ada puisi lama, terikat, aturan, jumlah baris, suku kata, rima, contoh, pantun,
4 baris, rima AB, syair 4 baris, rima AA, berisi kisah. Gurindam 2 baris, baris 1 sebab, baris 2 akibat, rima sama. Yang selanjutnya itu ada matra, kata-kata magis, bunyi kuat, talibun, pantun panjang, lebih dari 4 baris, puisi baru atau modern, lebih bebas, tidak terikat aturan ketat. Contoh, balaga, puisi naratif tentang cerita heroik atau sedih. Order, puisi ujian untuk suatu. Melodi, puisi duka cita, romansa, kisah percintaan romantis. Satire, sindiran tajam, soneta 14 baris, rima khusus. Kaedah kebahasaan teks puisi. Kaedah kebahasaan puisi adalah penggunaan bahasa khas untuk menciptakan keindahan dan makna mendalam meliputi diksi atau pilihan kata yang padat, konotatif, penggunaan majas atau gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, dan simile, dan penciptaan imaji atau penglihatan, pendengaran atau perasa, serta pemadatan makna melalui rima, irama, dan topografi, susunan bait atau lirik yang semuanya berfungsi mengekspresikan perasaan dan pengalaman penyair secara artistik. Adapun unsur-unsur kaidah kebahasaan puisi, satu diksi atau pilihan kata, kata konkret, kata berkonotasi, kedua itu ada majas, gaya bahasa figuratif, metafora, personifikasi, simile, dan majas lainnya. Kita menampilkan penjelasan tentang puisi. Apakah kalian sudah paham atau tidak? Di sini ada contoh puisi. Silakan Gary untuk baca puisi di depan. Saya akan membaca puisi. Judul puisi Lambaian Ombak Senja. Di tepian pantai yang sunyi, ombak lambai memanggil lagi. Langit hingga mendapat janji tentang perjalanan yang tak henti. Perahu kecil yang hilang membawa cerita dari mana. Ada lelah yang tak pernah hilang, namun senyum melayan tetap berjalan. Angin berisir lembut menyapu sejak langkah di pasir. Seolah berkata dalam bisikan halus, sejak pulang adalah awal yang baru. Wahai laut, engkau menyimpan rahsia tentang keberanian, harapan dan doa. Setiap ombakmu, aku belajar bahawa hidup selalu bergerak, tidak pernah benar-benar benar. Terima kasih Gary telah membaca puisi. Bapak meminta kalian untuk membuat puisi secara berkelompok, 2 atau 3 kelompok. Ya Bapak. Betul. Aku dengar puisi. Saya akan beri waktu 15 menit. Mak, Ya. ya Bapak. Ya Allah. Tahu. Laut biru dan luas. Gelombangmu menghantam. Lagi tuh. Setelah anak-anak waktunya sudah habis, saya minta kalian untuk membaca atau mempresentasikan di depan. Perwakilan atau kelompok aja? Dari kelompok satu. Dari kelompok Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu puisinya berjudul
yang tak sempat pulang. Langkah kaki melambat, waktu seakan enggan beranjak. Di ujung hari, aku belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk paling tenang dan harap. Sekian dari pembaca buku saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Oyo. Baik, Bapak Widodo. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang dibagikan oleh Dian. Selanjutnya untuk kelompok 2 yang dibagikan oleh Rio. Coba saya membaca puisi tentang laut. Laut biru dan luas, gelombang menghantam pantai, surat ombak memerdu membawa cerita dari jauh. Di kedalamanmu hidup itu tak terhingga, ikan-ikan berenang bebas di tepian. Terumbu karang berwarna-warni, laut engkau begitu luas, membentang dari ujung ke ujung, misteri dan keindahan yang tak pernah panas habis. Baik, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menanyakan apakah kalian sudah mengerti untuk teks puisi ini? Sudah, Pak. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu teks puisi adalah intisari atau pesan mendalam atau amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca setelah melalui proses pemaknaan secara utuh. Ini sebelum kita mengakhiri pertemuannya, silakan Iyo untuk memimpin doa. sebelum kita awali diri pembelajaran dari ini, sebaiknya kita berdoa kejayaan dan mempunyai mulai. Sekian. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bapak Haji dengan Wabillahi Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.